Ini boleh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala bis sama'i buruza wa ja'ala biha sirajan wa qamran munira wa ashkuruhu syukran katsira al-ahadul wahid wal fardus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban wa qala aidan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Amma ba'd. Mengawali silaturahim kita 10 tahun yang lalu, alhamdulillah 9 ya Bu ya, kita dipertemukan kembali. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini di tempat yang sejuk Allah mempertemukan kembali kita. Teringat 9 tahun yang lalu kita bersama-sama di tanah suci Mekah. Mudah-mudahan doa dan harapan kami dari para pembimbing muslimun, Bapak dan Ibu tetap memelihara dan mengamalkan tentang hajinya supaya tetap mabrur. Karena mungkin kalau kita berkaca kepada 9 tahun yang lalu dibandingkan 2 tahun saudara kita tidak berangkat, itu cukup sangat menyakitkan sekali. Kita saja mungkin dulu waktu mau berangkat haji ditunda 1 hari saja misalnya, begitu deg-degan dan was-was. Ini 2020 tidak berangkat, harapan saudara kita 2021 berangkat, tidak juga berangkat. Tahun depan pun sudah ada wacana bahwa virus yang jenisnya baru sudah mau menghalangi lagi. Mudah-mudahan kita berdoa 2022 segera normal kembali. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa senantiasalah bersolawat kepada Nabi. Dalam hadis riwayat Tirmizi disebutkan bahwa yang akan mendapat syafaat kelak di yaumul kiamah dari Nabi adalah yang paling banyak dan paling sering bersolawat kepada Nabi. Jadi bersolawatlah dimanapun dan kapanpun, jangan hanya pada saat tahiyat saja. Ya, jadi Ibu dan Bapak kalau ada waktu sedang masak, Ibu boleh bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina, pakai sayyidina atau tidak sama saja. Perbanyak baca sholawat, karena tidak ada makhluk yang mendapat ridho dari Allah untuk memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu, sebelum tausiah dimulai, kita mohon kepada Allah, kita berdoa semoga pertemuan kita kali ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kita yang sudah wafat semoga diberikan nikmat di alam kuburnya. Yang sedang mendapat ujian sakit semoga segera disembuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ftah lana abwaab as-siha wa abwaab al-barakah wa abwaab an-ni'mah wa hassil maqasidahum. Al-Fatihah.
Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu angkatan 21 yang semoga dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dapat bermuajahah kembali, bisa melihat wajah Bapak dan Ibu yang alhamdulillah ada peningkatan, timbangan Bapak dan Ibu naik. Alhamdulillah, saya ikut senang. Berarti berkah ya. Keduanya wajahnya masih muda-muda ya, alhamdulillah. Mungkin saya malah yang nyusul tuanya gitu. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu al-muslimun, alhamdulillah sampai hari ini sudah memiliki angkatan ke-28. Jadi 2019 yang lalu itu angkatan 28. Nah, Bapak dan Ibu hanya dari angkatan 1 sampai 28 baru angkatan 28 lah yang bisa bermain ke Toib. Toib itu Lembangnya kalau di Bandung. Masya Allah itu Bapak dan Ibu, kalau yang sudah umroh, ada yang sudah umroh ke Toib. Itu Toib itu tanah tandus yang menurut perkiraan kita di Madinah itu, bukan di Madinah, masih di Mekah, itu sangat hijau sekali. Buah-buahannya begitu ranum. Dan tidak bisa kita bayangkan di situ berbagai buah-buahan ada, alhamdulillah. Kemudian pusatnya juga di Toib adalah pusat minyak wangi di sana. Itu minyak wanginya memang mahal-mahal, 1 mili saja ada yang 5 juta. Dan memang betul 1 tetes 1 bulan udah habis-habis wanginya. Betul, makanya mahal sekali. Jadi alhamdulillah itu ceritanya sangat sulit untuk menuju Toib. Saya kelikitik Pak Kiai Mahfud ya, wakil kita yang di sana. Pak, kira-kira bisa nggak, kita sudah 28 angkatan, masa belum ada yang ke Toib? Bisa, tapi ini repot, ngurus-ngurusnya maklum lah. Tapi akhirnya dengan berbagai upaya, alhamdulillah bisa. Walaupun deg-degan, karena apa? Sempat di pertengahan perjalanan itu pemeriksaan cukup ketat. Ya. Tapi alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar. Bapak dan Ibu, alhamdulillah bertepatan 2 tahun kita mungkin terbatas segala kegiatan. Hari ini kita bisa bermuajahah, mudah-mudahan kebetulan ada Ibu tim dari kesehatan, mudah-mudahan tidak ada penularan lagi ya Bu. Amin ya rabbal alamin. Ini nampaknya momen yang paling tepat adalah kalau kita buka surat dari Ar-Rahman tadi ya. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Itu artinya kurang lebih nikmat yang mana lagi yang tidak kita lupakan, yang kita dustakan, yang kita sumputkan, yang kita pura-pura tidak tahu. Berapa kali kira-kira Allah menyebutnya dalam Ar-Rahman tersebut Ibu? 31 ya. Kalau betul tadi nanti dibawa umroh sama bapaknya. 31 kali itu berulang-ulang. Allah, kenapa sampai berulang-ulang 31 kali? Kita ini kadang-kadang kan seperti itu ya Bapak, ada Bapak dan Ibu-ibu. As-salatu khairum minan naum juga tiap subuh kan diulang-ulang, tapi tetap saja yang kebluk-kebluk gitu kan. Makanya Allah sampai 31 kali. Nikmat aku yang mana lagi yang kamu sembunyikan? Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Alhamdulillah, secara pribadi saya mau bercerita bahwa bulan Maret saya terkena COVID-19, dirawat 3 minggu Ibu. Sampai terakhir saya menggunakan Bu, yang ventilator. Saya sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon doa kepada seluruh alumni. Cuman saya nggak masuk ada di grup ini, makanya mungkin doanya kurang ya. Jadi tolong nanti dimasukin biar minta doa. Dari 20 angkatan, dari 28 angkatan yang aktif itu sekarang tinggal 10 angkatan yang sering bersilaturahim seperti ini. Saya kirim share minta doa, alhamdulillah. Menurut perhitungan dokter, saya deg-degan juga Bu Lia. Kata dokter, ini jalan terakhir Pak, ventilator ini. Kan rewas. Saya share ke istri saya, pada nangis semualah di rumah. Kalau kalimat dokter jalan terakhir kan orang ahlinya di bidang kesehatan, berarti harapan terakhir lah katakanlah begitu. Saya minta doa kepada semua alumni, alhamdulillah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah sampai hari ini masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan Bapak dan Ibu.
Tetangga kami yang sama-sama masuk ke rumah sakit hanya bertahan 3 hari. Kemudian saudara kami juga hanya bertahan 2 minggu. Dan Allah, saya juga tidak tahu apakah mereka yang dipanggil lebih dulu adalah lebih baik daripada yang disehatkan kembali, atau justru yang disehatkan kembali diberi kesempatan untuk terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita merenung dengan hadirnya virus ini. Kalau kita diberi sehat, jangan-jangan Allah ini sedang memberikan kesempatan kepada kita untuk kita terus berbuat yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, saya merasakan begitu sesak napasnya, betul. Jadi kalau ada orang yang ngomong virus itu bohong, kalau yang belum kena iya mungkin. Tapi saya betul yakin bahwa virus itu sangat menyesakkan sekali napas. Makanya ketika saya lihat daftar biaya yang harus saya bayar, biaya yang terbesar untuk pengobatan itu adalah biaya membeli oksigen. Jadi oksigen yang sekarang Bapak enak ya, olahraga, napas nikmat gitu. Itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Menurut tim medis, manusia normal itu per hari membutuhkan 2.200 liter oksigen. Harga per liternya Rp25.000. Kalau kali 2.200 berarti per hari kita harus beli oksigen 55 juta rupiah. Dari mana uang kita untuk beli oksigen 55 juta? Kali 1 bulan 1.650.000.000. Itu biaya beli oksigen, Pak. Jadi betul kalau kata Allah, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Yang mana yang hendak kau dustakan? Oksigen saja, Pak, Bu. Sekarang umur kita berapa? Kali 40 tahun. Berapa triliun yang telah Allah berikan kepada kita? Jadi kalau minta berdoa kepada Allah, ya Allah minta uang 1 triliun, percuma. Ya Allah minta 70 miliar, jangan. Makanya kalau minta doa kepada Allah, tuntunan Rasulnya, mintalah kepada Allah dengan doa halalan, thayyiban, mubarakan. Jumlahnya nggak usah disebut. Kalau sudah halal, baik dan berkah, itu jumlah terlampaui semuanya. Apakah Bapak dan Ibu pernah berpikir begitu nikmatnya kita nengok kanan, nengok kiri, itu berapa miliar kalau kita nggak bisa nengok kanan kiri? Mata enak berkedip kanan kiri, berapa miliar kalau kita susah berkedip? Ada orang kaya tidak bisa berkedip, itu harus ke Amerika untuk membetulkan syaratnya, habisnya itu puluhan miliar. Dan itu tidak dijamin seumur hidup berkedipnya normal. Mungkin berkedipnya 2 menit sekali, kan repot ya. Jadi dilanjutkan dalam surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat yang mana lagi? Dicarekan deui Pak urang teh ku Allah teh. Sok poho urang bapaknya paling mengucapkan alhamdulillah teh seseueurna mah lamun tos ngaleut ci kopi teu rageul alhamdulillah. Nu sejenna mah teh tah model tadi we sabeus ya. Salamet dugi ka dieu eureun ceuli aya nu ngomong alhamdulillah teh. Ada ya? Bawa karek ayeuna alhamdulillah. Nah itulah barangkali Allah tuh selalu memperingatkan seperti itu. Nah makanya dalam surat Ibrahim ayat 7 kan disebutkan ya, wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Teruslah bersyukur kepada Allah agar terus diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu satu saja ya contoh nikmat Allah dari sisi napas atau oksigen. Jadi begitu besar nikmat Allah. Cenah pajen da eta mah kewajiban Allah, bukan kewajiban. Allah itu memberi hidup. Ketika kita diberi hidup, bersyukur tidak? Kan begitu. Balasan kita kepada Allah apa? Kita nggak usah bayar pakai rupiah, dolar dan sebagainya, tapi cukup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Allah itu maha murah dan sangat murah untuk dikembalikannya. Hanya dengan hamdalah Allah tidak usah kita sehat walafiat, aku harus ngisi berapa nih, cek kepada Allah, nggak usah. Tapi cukup hamdalah saja, itu yang paling ringan. Ada lagi realisasinya yang lebih baik lagi, bersyukur itu bukan hanya dengan hamdalah saja, bantulah para fakir miskin, kan begitu ya. Baik dengan ilmu, tenaga, biaya dan lain sebagainya. Itu aplikasi di masyarakat secara sosial, bantuan nyata atau dalam agamanya disebut dakwah bil hal ya, dakwah secara nyata.
Kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang selama ini selalu mendonasikan untuk membantu anak-anak yatim kami. Perlu juga kami bercerita, di awal-awal terjadi COVID, seluruh anak kami juga terpapar, Pak. Semuanya. Kalau sudah kena satu kan semua, karena satu ruangan, satu asrama. Aduh ya Allah, repotnya itu. Nah, dampak dari anak itulah saya berpikiran keras untuk menyelamatkan. Nah, anak-anak sehat, saya kemudian bulan Maret masuk ke rumah sakit. Ya itulah, karena betul juga kita harus jangan terlalu berpikir fokus, tapi serahkan saja pada Allah. Saya waktu itu fokus, aduh ya Allah ya Rabbi, ini anak orang semua 40, bagaimana saya mengurus tanggung jawabnya kalau mati semua kan begitu. Jadi stres, akhirnya saya kena karena imunnya berturun kan, begitu kata dokter. Kalau imun turun mudah sakit. Jadi Bapak dan Ibu, tolong jaga imun kita, bil khusus iman kita ya. Karena sekarang di media-media sosial, ya Allah, banyak sekali yang disebut dengan kata-kata yang cukup indah, padahal itu menggerogoti tauhid kita ya. Toleransi, moderasi, situasi, dan lain sebagainya. Hati-hati ya, kita jangan terjebak. Yang lebih dikhawatirkan adalah tergerusnya iman anak cucu kita. Kalau kita mungkin masih bisa bertahan karena pengalaman kita hidup. Tapi bagaimana dengan anak cucu kita yang hidupnya sekarang berada di genggaman HP itu? Sangat-sangat sulit kita mengontrolnya. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, tanamkanlah pada anak cucu kita, kalau kita nanti wafat, itu kan berada di tangan mereka doa-doanya. Bagaimana mungkin, saya pernah punya pengalaman begini, datang seorang anak muda Pak ke kantor yayasan, Pak, saya mau pinjam ambulan. Untuk siapa deh? Untuk ayah saya meninggal di mana, di rumah. Oh ya Pak, tolong Pak, saya nggak bisa mandiin, saya nggak bisa nyolatin. Adanya agamanya Islam kan? Iya. Masa nggak bisa doa untuk orang tua, bisa nggak? Nggak tahu Pak, ya Allah, kasihan sekali Pak. Makanya kami kirim tim ke sana untuk memandikan, mengkapani, menyolatkan. Itu anak laki-laki sampai tidak tahu masalah syarat dan rukun memandikan. Mendoakan saja doanya nggak tahu. Ya Allah ya Rabb, bagaimana ketika orang ini hidup mendidik anaknya? Jangan-jangan fasilitas terus-menerus diberi, tapi bimbingan mengenai agama adinnya kosong. Nah, kita jangan seperti itu. Bayangkan barangkali Bapak dan Ibu pernah membeli HP untuk anaknya seharga 10 juta, 15 juta. Pernahkah Bapak dan Ibu memberikan sebuah Quran dengan harga 1 juta? Nah, ini tolong, ini sindiran buat saya juga ya. Kita HP di genggaman mungkin di atas 2 juta harganya. Pernahkah kita membeli mushaf Al-Quran yang seharga sama dengan HP itu? Jangan-jangan pernah, tapi kemudian disimpan. Tapi kalau HP kan terus dibolak-balik. Ada lagunya kan tadi, mau makan ingat HP kan, gitu kan? Mau tidur pegang HP ya Pak ya. Nah, Bapak Ibu, itu saja barangkali. Ada satu lagi cerita, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita. Ada dialog terjadi antara orang kaya dengan marbot masjid. Seorang orang kaya ini sering ke masjid itu Pak, pakai mobil Alphard, besoknya pakai Land Cruiser harga 2,6 M. Ditanya sama marbot masjid, Bapak ini orang kaya, alhamdulillah sering ke masjid Pak. Bapak usianya berapa? Kagum marbot masjid ini. Rata-rata kan yang ke masjid itu pakai motor jelek, gitu, baru ke masjid ya Pak ya. Atau mobilnya yang sudah tahun 86 itu yang mampir ke masjid. Ini mobilnya baru. Kata orang kaya ini, umur saya baru 7 tahun katanya. Kaget marbot masjid. Kalau dilihat seumuran Bapak itu 65 Pak pantasnya. Karena apa? Sudah ada ubannya dan lain sebagainya. Bapak berdusta sama saya ya, senyum si orang kaya ini. Terus Pak, mobil Bapak ini mahal ya Pak? Karena saya tahu di Google harganya 2, sekian M. Kata orang kaya itu, enggak, harganya cuma 20 juta katanya gitu. Terus Bapak punya putra berapa? Putra saya banyak, tapi hanya 1 katanya putra saya. Oh banyak tapi disebut 1. Akhirnya dikupas oleh orang kaya ini.
Memang umur saya adalah 65 tahun, tapi yang saya sebutkan 7 tahun itu adalah jumlah ibadah saya. Perasaan saya baru benar sujud kepada Allah itu 7 tahun. Sisanya yang 50 tahun ke sana saya banyak maksiat. Saya banyak melalaikan perintah Allah. Mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Usia saya sekarang 55 Pak. Mungkin ibu ada yang 55, ada yang 60. Kira-kira dari yang 55 tahun ini berapa tahun kita bisa beribadah dengan khusyuk, lillah karena Allah, bersedekahnya juga tanpa pamrih, kemudian sering menolong orang, berzikir dan lain sebagainya. Kira-kira dari 50-60 tahun usia kita jumlahnya ada tidak 40 tahun beribadah yang baik? Mari di sisa usia ini kita perbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menutup kemungkinan justru di akhir-akhir sisa usia kita ini lebih berkualitas lagi. Maka itulah nanti yang disebut wafatnya dalam husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu kualitas yang terbaik ya. Keun we nu tukang-tukang mah tutup dengan istighfar saja kita kepada Allah, karena Allah itu Maha Murah. Hanya dengan istighfar dosa-dosa kita berguguran. Itulah murahnya Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Lalu tadi disebutkan bahwa usia 7 tahun. Lalu ini mobil berapa harganya? 20 juta katanya. Maksud si bapak ini adalah memang betul rumah saya di mana-mana, villa banyak, mobil mewah sudah tidak terhitung. Tapi seingat saya, kata si konglomerat tadi, 20 jutaan itu uang yang sudah saya sedekahkan untuk yatim piatu, yang membantu orang, itu baru segitu yang saya ikhlas perasaan saya. Makanya mari kita muhasabah juga, Bapak Ibu ada yang masih aktif atau yang sudah pensiun, ketika mendapat uang pensiun 1 miliar dan sebagainya, kira-kira mohon maaf sudah dijakatin belum? Ya. Sedekahnya bagaimana? Itu nanti dihisab. Nah kalau sekarang ingat, aduh ya Allah, iya betul saya belum zakat, saya belum sedekah, segera mumpung masih ada kesempatan. Sebab ketika kita ada kesempatan tidak bisa untuk bersedekah, sudah tertutup. Bahkan saking pentingnya sedekah, itu mayat yang sudah wafat di alam kubur minta kepada Allah, Pak asaddaqum wa akum minas sholihin. Ya Allah ya Rob, hidupkan kami 1 menit saja ya Rob, saya ingin menjadi ahli sedekah dan ingin bergaul dengan orang-orang soleh. Itu saking pentingnya sedekah. Maka dari itu Bapak Ibu, jumlahnya tidak usah besar, tapi yang penting ikhlas dan ya berkala betul. Jadi yang penting ikhlas dan berkala, berkelanjutan ya, istiqomah terus menerus, continue. Jadi banyak lahan untuk Bapak dan Ibu bersedekah. Kami persilahkan dimanapun banyak ya. Ada panti-panti di mana bertebaran. Di kami sudah barang tentu kami menghimbau sebagai alumni Bapak dan Ibu dari Yayasan Al Muslimun yang membina 40 anak yatim piatu dan duafa, silahkan ya. Nanti di share di nomor rekeningnya adalah di Bu Haji Uce, di Pak Haji ya. Nah di Pak Haji ada, insyaallah di Pak Haji ada insyaallah. Nah Bapak dan Ibu sekalian, yang terakhir tadi disebutkan oleh konglomerat tersebut, anak saya banyak, kok disebutnya 1? Karena dari sekian anakku katanya, kelihatannya hanya 1 anak yang soleh, yang selalu taat beribadah, yang insya Allah menjadi belahan jiwa kami orang tuanya, karena dia selalu baca Quran, nurut pada perintah orang tua dan lain sebagainya. Nah inilah Bapak dan Ibu, anak itu adalah fitnah bagi kita semua. Kita mungkin akan senang ketika melihat putra putri kita juara di bidang pendidikan umum, hebat di tingkat pendidikan yang lainnya, tapi akan menangis saat kita menghadap Allah ketika meninggalkan putra putri kita tidak bisa mendoakan kita. Masya Allah ya Rob. Semoga Bapak dan Ibu ketika hamil pun kan dulu pernah berdoa, Rabbi hablim minas sholihin, kan begitu ya.
Yang diminta kan bukan untuk ya Allah semoga anakku jadi profesor sambil ngelus-ngelus perut, kan enggak. Ya Allah semoga anakku menjadi konglomerat, kan enggak. Dulu waktu bapak ibunya hamil pasti berdoanya Rabbi hablim minas solihin, ya Allah solehkan anakku eta mah bade jadi jenderal, bade jadi profesor soleh, inti namalah gitu. Sudah jenderal profesor soleh kerma teu jenderal teu profesor teu soleh, kan sangat rugi sekali. Jadi intinya adalah kesolehan dari putra-putri kita. Maka dari itu Bapak dan Ibu, cukup berat hisab Allah bagi kita ketika kita meninggalkan putra-putri yang kehilangan iman dan tauhidnya. Kita boleh berbangga dengan keberhasilan duniawi anak-anak kita, tapi tengoklah tentang akhiratnya. Jangan-jangan mereka mengerjakan PR sampai tengah malam, mengerjakan diskusi sampai tengah malam, ternyata untuk tahajud saja yang 5-15 menit tidak dikerjakannya. Subhanallah. Padahal waktu tahajud itu hanya sebentar dan Allah memberikan keberkahan sebesar gunung Uhud. Bayangkan untuk zaman sekarang yang sudah online, pasti Bapak dan Ibu memiliki cucu di rumah atau putra mengerjakan tugas itu berjam-jam. Betul tidak? Apakah mereka berjam-jam ketika berzikir kepada Allah? Wallahu a'lam. Oleh sebab itu Bapak isi putra-putri kita dengan bimbingan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang akan kita banggakan? Banyak contoh yang sudah kita lihat, saudara kita, orang tua kita, tetangga kita, teman kita yang kaya raya, yang pangkat jabatannya tinggi, tapi ketika wafat hanya dibungkus dengan kain kafan, tinggalkan semuanya, tidak ada yang dibawa. Itu contoh nyata bagi kita, tapi kita kok bandel saja ya Pak, selalu merasa diri senang dengan kekayaan, jabatan dan lain sebagainya. Sudah waktunya bagi kita yang sudah berusia 50 tahun ke atas, kata Nabi tidak ada lagi alasan ketika dihisab setelah usia 50 tahun ke atas. Jadi kita mah sudah Pak, sudah kartu mati bagi kita mah. Goreng, namun teu istighfar gitu nyapanya. Makanya segera tutup dengan istighfar. Orang-orang sufi yang ahli ibadah, jangankan habis bermain seperti ini, habis sholat saja mereka langsung istighfar. Pernah dengar kan kalau imam assalamualaikum langsung astagfirullahaladzim. Apa yang harus diistighfarkan? Kan baru sholat. Ternyata sholatnya takut tidak khusyuk, takut sholatnya ria, takut sholatnya tidak diterima, makanya langsung istighfar. Jadi orang-orang soleh dulu mah tas sholat lagi istighfar. Hari orang mau nyarekan batu boro-boro istighfar. Kalau kebuki ambak pun. Nah itulah Bapak dan Ibu, marilah kita tiru orang-orang soleh. Zaman dulu itu sudah soleh-soleh, kita pasti dengarlah orang tua kita kalau sudah sholat pun astagfirullahaladzim. Mereka tidak menjelaskan memang betul kenapa harus istighfar, ternyata itu intinya. Jangan-jangan sholat kita tidak khusyuk. Bayangkan Bapak Ibu, biasanya kita kalau sholat kan diawali takbir ya, Allahu Akbar. Tapi begitu karena kita terganggu ketidakhusyuan, Allahu Abrai. Ingat HP candi cas, bubur kacang kasaatan, dan lain sebagainya. Aduh, tadi belum dibalikin kunci dan lain sebagainya. Nah disitulah manusiawi. Tapi kalau ibu ketika Allahu Akbar ingat HP, sudah ingat ya Allah HP, udah jangan diterusin ke HP teh di mana. Jadi maca Fatihah tidak sah, akhirnya dosa sholat tidak diterima. Nah makanya tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi insya Allah kebetulan kita memiliki Allah yang maha pemurah. Allah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak memberatkan umatnya. Besar sekali dosa kita, asal tidak menyekutukannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun telah menyekutukannya nanti dihisab, tapi kalau sudah bertaubat, taubatan nasuha, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebesar biji sarah pun kalau kita pernah bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah surga tempat kembalinya orang Islam. Makanya Allah setiap Jumat dibacakan oleh khotib, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati walaupun kalian dosanya besar kecuali dalam Islam. Kan wae dosana gede Islam betung-tung nama lah. Jangan keluar dari Islam, ya. Jangan murtad, jangan keluar dari Islam.
Insya Allah Allah itu maha penyayang. Taubatan Allah lebih luas daripada dosa kita. Ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Sebab itu yakin dan pedeklah Bapak dan Ibu yang sudah pergi haji. Janji dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al hajju mabrur laisa lahu jazaa'il jannah. Hajinya yang mabrur tidak ada lagi balasannya adalah surga Jannatun Naim. Jadi Bapak pede, kalau saja misalnya pintu surga itu dari sholat kita nggak bisa masuk, pintu surga dari sodakoh karena sering ria nggak bisa masuk, hiji atau iya pintu tina haji lah. Pertahankan kemabrurannya, karena kita sudah berhaji, pertahankan kemabrurannya. Jadi Bapak dan Ibu, mohon amanat dari kami para pembimbing, kalau Bapak dan Ibu bisa mempertahankan kemabruran haji, nanti Bapak masuk surga, saya ke bawah. Saya ke bawah sama Bapak dan Ibu. Karena nanti ditanya sama Allah, kamu bisa masuk surga dari pintu haji, yang membimbingnya dulu siapa? Nah, saya ke bawah. Tapi kalau ibunya nanti datang dibimbing cina kupajen, aduh abdi didudut. Jadi mari kita saling mendoakan Bapak dan Ibu, yakin kepada Allah bahwa Allah akan memberikan kepada kita ummatan wasithah, umat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami bukan tidak rindu kepada Bapak dan Ibu, makanya kami mau juga ke sini. Saya ini rindu sekali dengan Bapak dan Ibu. Karena dari sekian angkatan yang aktif, hanya angkatan ini yang baru ketemu kembali ya dengan Bapak dan Ibu sudah hampir 9 tahun. Mungkin hanya melalui WA dengan beberapa Bapak dan Ibu ya ada ya. Tapi secara keseluruhan kita belum pernah ketemu kembali, dan alhamdulillah hari ini dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sangat berdoa untuk Bapak dan Ibu, semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan, panjang usia dan keberkahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya kami mohon doanya, mudah-mudahan KBIH Al-Muslimun senantiasa ada dalam berkah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, ada kabar duka ketika tahun 2019 virus Covid ini masuk, jumlah jemaah kami yang siap berangkat itu 50. Kemudian 2020 diberhentikan tidak berangkat, mungkin secara psikologis jemaah terganggu mentalnya, ada yang meninggal 1 orang. Kemudian 2020 kemarin juga meninggal lagi 1 orang. Ditambah kemarin juga ada yang meninggal 1 orang. Jadi kami tinggal 46 orang sekarang yang siap berangkat sudah melunasi. Tapi secara keseluruhan seluruh jemaah yang sudah terdaftar ada 185 untuk tahun-tahun berikutnya. Ya, untuk tahun berikutnya ada 185. Nah, mohon doanya dari Bapak dan Ibu bahwa konon katanya ada wacana pemberangkatan haji ini dibatasi usianya maksimal 50 saja. Sedangkan jemaah kita di Al-Muslimun itu rata-rata 50 plus. Jadi sangat mengkhawatirkan nanti apabila kondisi kesehatan ini belum normal. Ini wacana dengan kondisi yang belum normal. Mudah-mudahan kalau kondisi sudah normal tidak ada lagi pembatasan usia, mudah-mudahan. Dan yang menjadi kekhawatiran kami adalah nanti bila dipaksakan 2022 berangkat, maka jumlah kuota yang terkirim mungkin hanya sedikit. Karena apa? Satu, pembatasan usia pasti berlanjut. Yang kedua, biaya juga akan membengkak. Karena apa? Biaya karantina itu yang mahal, Pak. Biaya karantina dibebankan kepada jemaah. Ini akan berlaku bagi jemaah yang belum melunasi. Artinya kalau yang kemarin sudah melunasi, walaupun ada kenaikan tidak dikenakan biaya, tapi saudara kita yang belum melunasi mulai 2023 kemungkinan biaya haji yang sederhana ini baru wacana, memang mudah-mudahan tidak terjadi, antara 60 sampai 70 juta. Itu biaya yang kita dulu hanya 20 juta, Bu. Ya, kita dulu 20 ya, Bu ya. Ya, sekarang kemungkinan 60 sampai 70. 35 ya. Ya, setelah melunasi kita 35. Nah, sekarang itu 60 itu wallahu alam apakah jadi dengan pelunasannya atau belum, bisa jadi 75 juta. Nah, untuk umrohnya kalau kemarin 25 juta adalah sudah standar, sekarang itu kemungkinan yang standar 40-an kemungkinan.
Nah ini saya wanti-wanti saja kepada Bapak dan Ibu yang sudah haji, pasti sudah umroh kan. Jadi kalau sudah umroh, sudahlah, karena umroh ini hukumnya sunnah, kecuali memang kita ada niat dari awal sebagai niat yang diwajibkan. Tapi kalau kita hanya ingin napak tilas, sono dan lain sebagainya, tundalah umroh itu. Berikan saja biaya itu untuk keluarga ibu yang lebih membutuhkan dan bermanfaat. Ya, jangan kita hanya ingin punya nama umroh lagi tahun sekian lalu dipoto jeung onta nanaona mending jeung pajen dipoto malah daripada dipoto serang onta. Dan sekarang juga memang onta sudah tidak mau dipoto dengan bapak dan ibu takut covid katanya, betul, karena covid dari manusia, kalau dulu mah adanya dari onta. Kita waktu ke sana usum ini ya penyakit SARS ya kita ya. Ya betul, SARS dulu diisukannya kan dari onta gitu ya. Da cek onta nama mitnah teh Bu. Urang mah dipitnah wae sih cek onta. Usaha ku jemaah Indonesia maritnah wae ka urang, padahal dipoto daek susu di rarenggut ya Pak Hajinya. Di Paroto eta deket susu onta. Mending ngewa eta ontanya susuna. Punten ya maka onta sana susu ibu. Itu saja Bapak dan Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ingin melanjutkan lagi acara. Kebetulan malam ini ada doa bersama dengan anak-anak. Sore nanti, maaf bukan malam, asar. Kebetulan ada alumni angkatan yang lama, angkatan 15 wafat, dan ingin didoa bersamakan sore ini pada asar hari ke-40-nya. Jadi kami senantiasa Bapak dan Ibu, kalau ada hajat dan keperluan, silahkan kirimkan berita kepada kami untuk minta doa bersama. Kata Rasul, perbanyaklah minta doa kepada setiap orang, karena kita tidak pernah tahu mulut yang mana doa itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan anggap remeh loh Pak, peminta-minta orang miskin yang di pinggir jalan, lalu dikasih 1000 2000 dia berdoa, sing sehat, sing sukses, aminkan, doanya baik kok. Siapa tahu doa dari dia yang dikabul. Kenapa kita harus dibalikkan? Atuh ngadoa ke sorangan we ibu meh. Tidak bisa. Ada doa dari mulut orang yang bisa mengkabulkan untuk orang lain. Tapi buktinya doa kita tidak pernah dikabul loh. Mungkin doa kita dikabulnya hajat kita dari orang tua kita, dari saudara kita yang tidak pernah kita tahu, mungkin mendoakan kita, dari tetangga kita mungkin mendoakan, ya Allah semoga panjang umur. Itu doanya. Jadi Bapak Ibu juga saling mendoakan saja, ya, saling mendoakan. Silahkan, mintalah doa kepada setiap orang, karena kita tidak pernah tahu dari mulut mana yang dikabul doa itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Langsung saja mungkin kita tutup ya dengan doa ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammad radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in, amin ya rabbal alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syahwatika wan nar. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Rabbi gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Barakallahu wa ja'alana bainakum mawaddah wa rahmah. Rabbi hablim minas salihin, Rabbi hablim minas salihin, Rabbi hablim minas salihin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'anna al ghalaa wal balaa wal wabaa wal fahsyaa wal munkar wal baghi. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. اللهم بالسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.